Shalom saudaraku sepengharapan dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman menyapa. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman menyapa hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan sebagai anak, dia selalu memiliki hubungan relasi yang kuat. Anak kepada Bapa di surga, Bapa kepada anak. Untuk itu komunikasi yang selalu dilakukan Yesus adalah berdoa. Dia selalu berdoa di mana saja, kapan saja. Dengan hatinya yang selalu berbicara kepada Bapanya di surga. Dan dalam nats ini kita lihat bahwa Lukas menuliskan karena dia melihat bahwa hari-hari kehidupan Yesus selalu tidak pernah jauh dari berdoa, dan berdoa. Lukas menuliskan bagaimana Yesus pada saat itu menghabiskan waktu-waktu di luar dari pelayanannya adalah selalu berdoa. Bahkan sampai bermalam-malam dia berdoa. Doa adalah kekuatan. Saudaraku yang terkasih, doa adalah komunikasi yang sangat erat, yang utuh, yang kokoh, yang kuat antara anak kepada Bapanya. Begitu juga Yesus selalu kokoh dan utuh komunikasinya dengan Bapanya di surga. Yesus meniti beratkan bahwa komunikasi kepada Allah adalah hal yang terpenting. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saat ini, apakah doa itu masih relevan dalam zaman sekarang ini? Sangat relevan dari dulu, sekarang, dan mungkin selamanya. Yesus menanamkan bahwa komunikasi yang erat dengan Allah itu adalah doa. Sangat sederhana tapi memiliki kekuatan yang terpenting. Untuk itu kita lihat bahwa Yesus selalu mempersiapkan dirinya dalam berbagai pelayanannya. Tetapi sebelum dia melayani, dia selalu berdoa untuk dirinya dan untuk murid-muridnya dan untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai manusia, Yesus menanamkan edukasi itu di hadapan murid-muridnya. Nah, untuk itu dalam nats ini apa yang harus kita petik saudaraku? Supaya kehidupan berdoa itu jangan sampai lari dari kita. Jangan sampai kita tidak berdoa lagi. Jangan sampai kita lupa berdoa. Atau jangan sampai kita malas berdoa. Atau tidak lagi mau berdoa. Itu sangat bahaya sekali. Untuk itu tetaplah utamakan doa adalah bagian dari kehidupan. Berdoa adalah kebutuhan kita sehari-hari. Janganlah kita hanya makan tanpa berdoa. Janganlah kita juga pergi keluar dari rumah kita tanpa berdoa. Atau kita pingin bekerja apapun, sebelum bekerja janganlah kita bekerja tanpa berdoa. Karena doa adalah awal yang sempurna untuk memulai segala tugas-tugas kita. Apapun panggilan kita di dalam profesi kita, dalam hidup kita ini. Carilah Allah, carilah wajah Tuhan dimanapun engkau berada dengan doamu. Sebutlah namanya Tuhan. Sebutlah, berserulah kepada Tuhan. Dalam keadaan sukamu, dalam keadaan dukamu, apapun yang kau alami saat ini, carilah wajah Tuhan dengan cara engkau berdoa. Pasti Tuhan mendengar. Saudaraku, saya tekankan sekali lagi. Pasti Tuhan mendengar doamu. Dan dia akan menjawab doamu pada waktu yang dia tetapkan. Jangan malas, jangan putus asa, dan tetaplah semangat di dalam berdoa. Bahkan sebelum engkau melakukan segala sesuatu, berbicaralah kepada Tuhanmu
Tanya kepada Tuhanmu apa yang akan kamu kerjakan di dalam kehidupanmu dengan cara berdoa. Serahkan hidupmu, serahkan segala pekerjaanmu, serahkan segala harapan dan cita-citamu. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu karena engkau telah berdoa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami, mengingatkan kami untuk selalu rajin berdoa, mau berdoa. Karena doa adalah nafas hidup kami. Doa adalah alat komunikasi kami supaya kami terhubung selalu kepada Tuhan. Engkau adalah sumber hidup kami, Engkau adalah berkat-berkat yang kami nantikan. Dan kami percaya segala doa yang kami panjatkan Tuhan dengar dan akan Tuhan kabulkan dengan cara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami di dalam doa-doa sahabat kami setiap hari. Sebab umat-Mu, kami yang percaya, selalu rindu untuk bertemu denganmu melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, tetap berdoa dan semangat berdoa.